Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Manihot TV semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ale Manihot, masih di Manihot TV channel. Dan tentunya untuk liputan kali ini saya tidak berada di lapangan Baraya Manihot ya, tidak meliput untuk yang namanya merpati balap. Tapi saya di sini berada di rumah kreatif Mang Pundi ya, dan tentunya ini adalah sang kreator atau sang kreatif ya, sang kreativitas di Mang Pundi. Dan ini adalah kesepuhannya Abah, sudah pada kenal tentunya ya, Baraya Manihot. Dan untuk liputan saat ini kita bahas di sini masalah yang namanya sangat ambiar, ambiar terutama di dunia ini, yaitu sampah yang bisa merusak lingkungan hidup kita, sampah yang bisa mengakibatkan penyebaran virus, penyakit dan lain-lain. Tapi di sini sampah bisa dikelola dan bisa dijadikan barang-barang atau kerajinan atau lukisan ya, atau cenderamata yang sangat indah dan cantik. Tentunya saksikan terus Manihot TV channel. Kita nantikan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mang Pundi. Baiklah, kita langsung tanyakan sampah apa saja yang bisa dikelola di rumah kreatif Mang Pundi ini ya. Kalau kita itu tidak ada siang, tidak ada malam, tetap semangat pagi. Nah, jadi Baraya Manihot ya, Tony kan di sini tidak ada selama siang, tapi semangat pagi. Semangat pagi Mang Dede ya. Semangat pagi. Ini adalah Mang Dede, kita tanyakan ya. Mang Dede, mungkin semua Baraya Manihot TV ya pengen tahu dan penasaran ya, awalnya atau mulanya terbentuk atau dibangunnya galeri kreatif Mang Pundi tersebut dari tahun berapa Mang Dek? Jadi galeri ini terbentuk 2019. Jadi awalnya kita terbentuknya galeri sini, kita awalnya sekedar penggiat lingkungan ya, cuma beres-beres di jalan gitu kan, di jalan. Ketika itu sempat sebelum terbentuknya rumah kreatif kan, saya sempat dipiralkan gila juga di Raja Eke gitu kan. Jadi betul, sempat dipiralkan gila gitu betul, Mang Pundi ya. Betul. Alasannya? Betul. Jadi kenapa saya sempat dipiralkan gila? Emang itu udah prediksi saya kan seperti dibilang gitu. Jadi awalnya kita di Jalan Walini Kang, Jalan Walini itu ada kapasitas sampah itu sekitar 2 truk Lampung. Dua truk ya, 2 drum truk. Karena waktu itu 2018, sekitar 2018, pasar yang baru itu FTC ya tidak menerima sampah Kang. Ya betul. Jadi dilemanya masyarakat kita kan biasanya yang dari rumah-rumah bisa buang ke pasar ya. Karena waktu itu Rancaikek punya pasar tradisional, jadi ya, membuang sampah bisa ke pasar. Ya, ke pasar. Berhubung sekarang jadi pasar modern, ya, jadi nggak boleh, di masyarakat nggak boleh buang sampah ke pasar yang sekarang. Nah, ya. Intinya dibuang di jalan. Ya. Jadi jangan buang sembarangan di jalan atau terus kumaha Mang Dek. Jadi sebetulnya ini dilemanya gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, nggak bisa menyalahkan masyarakat. Ya. Kalau kita menyalahkan masyarakat, pasti masyarakat, kalau saya disalahkan buang sampah di mana aja, kita harus buang kemana? Ya, betul. Karena tidak ada tempat pembuangan sampah gitu kan. Terus kalau pemerintah dan masyarakat gini, mungkin masyarakat buang gitu karena tidak ada tempatnya. Betul. Ya, atau tempat pembuangan akhir ya, sampah tersebut tidak ada. Betul. Gitu di sini ya. Dan saya gini, prinsip saya, sampah yang ada di Jalan Walini, saya tidak mau sampah yang ada di Jalan Walini itu diangkut Kang. Ya. Karena diangkut itu bukan solusi, tapi memindahkan masalah. Ya, betul. Jalan Walini bersih, tapi di daerah orang jadi kotor kan. Ya, pindah ke tempat lain sampahnya. Ya, gitu. Makanya saya bilang ke Abah, ini mau tidak mau
kita harus membersihkan jalan ini dengan cara kita harus betul-betul gila Pak, gitu kan? Ya, betul, Kenapa? betul. Kenapa? Kita harus ini, kita nggak punya anggaran Kang untuk angkut sampah ini, kita nggak punya anggaran. Tapi gimana caranya sampah ini harus bersih, gitu kan? Ya, saya bilang ke bapak saya, kalau kita mau membersihkan sampah di jalan ini, siapkan mental. Ya, Apa mentalnya? Kita akan dianggap gila. Betul. Jadi malam-malam gitu teknik kita gitu Kang, betul, jadi orang menganggap gila, betul, ini bukan cerita bohong, bukan ini yang jadi tiap malam diangkut sampah itu. Enggak Kang, jadi sampah itu kan kalau dibakar itu nggak akan nyala karena itu sampah basah Ya, Kang. sampah ini namanya Ada rumahan ya. pemper, ya ada pemper, ada segala sebagai macam sampah lah. Kalau dibakar itu nggak akan mungkin nyala karena itu basah. Ya. Teknik kita apa Kang? Kita acak-acak semua sampah itu ke jalan Kang. Oh. Tutup jalan. Pokoknya jalan ini harus ditutup oleh sampah. Tujuannya apa? Itu sampah itu kejemur kan oleh matahari. Ya. Yang kedua, kalau sampah basah kepres sama mobil. Ya. Jarak 2 hari itu kan kering, bisa kita bakar. Betul. Tapi udah diprediksi kita akan diperlahan gila Pak. Betul, kejadian jam 12 malam kita turun. Kita ngacak-ngacak sampah jangan dari siang. Kalau dari siang kita belum beres, ini udah pro dan kontra dengan masyarakat pasti. Jadi kita bergerak ketika mereka pada tidur, masyarakat tidur kita bergerak. Ya. Ya jam 12 malam turunlah. Jam 12 malam sampai jam 2 kita acak-acak sampah semua. Yang mulai ketemu acak-acak semua sampai pagi-paginya berserakan banget Kang. Jadi kita ambil video dan gimana reaksi masyarakat yang lewat ke jalan Walini tersebut gimana? Di saat sampah sudah diberantakan. Betul. Nah, ketika saya ambil video, saya bukan mendengar dari orang lain, saya dengar dengan kuping saya sendiri, dengan telinga saya sendiri. Tiap yang lewat bilang, oke lo sebenarnya mengacak-acak luntah gitu kan. Jadi pasti anggapan masyarakat seperti itu. Betul. Dan hanya orang gila yang akan Iya, ngomong. iya, betul. Kalau orang sadar untuk apa kita ngacak-ngacak sama seperti itu gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi, saya bahkan belanja warung Kang ke RTC. Ya. Di RTC jadi trending topik Kang. Jadi di RTC itu bilang ada yang dari Januari ada orang gila acak-acak sampah. Jadi kalau masyarakat kan di pasar namanya masyarakat ya. Jadi dari mulut ke mulut membicarakan gitu bahwa sampah di jalan luar ini sudah berserakan di jalan. Jadi anggapannya sama orang gila gitu. Padahal sama Mang Puni gitu. Ya, gitu. Gitu ya. Benar ya? Betul. Dan alhamdulillah jarak 2 hari sampah kering kita cuma bermodalkan ban bekas Kang. Ya. Jadi ban bekas dibakar, langsung si sampah-sampah kering masukin ke dalam bang. Dan alhamdulillah kita tidak menggunakan anggar sampai Ya, kan. betul. Sampahnya habis. Dan sekarang di sini menjadi pengolahan sampah-sampah ya. Betul. Nah, ini Mang Puni ya. Untuk sampah yang diolah di sini, diolah di rumah kreatif Mang Puni ini, diantaranya sampahnya jenisnya apa saja? Kalau yang utama di sini pamper Kang. Pampers, maksudnya pampers para nyorok. Betul, popok bayi Kang. Aduh, jadi barewaniot. Sampah utama, ngeri. Sampah utama yang diolah di sini itu adalah pampers bayi ya. Betul, tapi, atau balita gitu ya, bisa balita. Tapi kalau pampers itu kan nama produk Kang. Jadi Ya. kita nyebutnya bukan pampers, diapers. Diapers ya, atau popok. Popok bayi itu ya. Atau popok bayi yang mungkin udah terpakai ya. Betul. Udah terpakai terus diolah di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali cara pengolahannya seperti apa dan menjadi apa ya. Selain popok tadi apa lagi Mang Puni? Ada dari kain, dari baju bekas, dari beling gitu kan, dari bekas tutut. Ya, pokoknya semua sampah. pokoknya segala macam sampah Mang Bundi di sini siap untuk Betul. mengelola ya. Betul. Menjadi kerajinan atau
cenderamata ya yang Betul. yang indah gitu seperti itu ya. Dan malahan yang dikatakan kemarin sempat viral, sempat rame kan masalah masker kan. Itu yang Masker berpenyakit. juga bisa. Iya. Masker bekas. Betul. Ketika mereka bilang masker berpenyakit, maka saya itu adalah sebuah karya yang sangat luar biasa. Nah, jadi Baraya Maniot ya, waktu kemarin itu kan kita masih dalam suasana pandemi ya, mungkin zona merah ya. Betul. Pandemi COVID-19 atau corona. Jadi masker-masker bekas yang sudah dipakai ya. Aduh, mungkin yalah. Udah jadi di sini ternyata bisa diolah sama tangan Mang Pundi dan Abah. Si masker bekas pakai itu bisa diolah. Bayangkan masker itu kan, ya namanya masker kan. Betul. Gimana kalau misalkan ada virusnya ya? Betul. Jadi selain masker bekas, apalagi Ada beling juga. beling itu berarti kaca-kaca Bekas. botol-botol yang pecah, Ya. piring pecah. Karena kenapa kita ambil beling dari pecahan itu kan, kita itu sangat berbahaya kan kalau kita dibuang ke Solongan itu. Iya, Ini banyak bahaya sekali. betul, ya. betul, betul, betul. Itu dan terjadinya karya-karya itu kalau saya udah kebingungan itu akan timbul sebuah karya Kang. Pasti, pasti. Betul, Pasti. seperti kita mau bikin pot dari baju Kang. Ya, Saya tidak berniat untuk bikin pot dari baju, tapi di sana ada baju bekas 2 karung Kang. Saya bakar 5, ternyata asapnya luar biasa. ya. Menimbulkan polusi yang tidak enak buat masyarakat ya kalau dibakar tebu buguh mah gitu. Dan di situ saking bingungnya saya gimana caranya, terciptalah sebuah karya pot baju. Pot baju ya. Jadi baju bekas juga, baju bekas anak, baju bekas dewasa juga yang sudah tidak terpakai di sini bisa diolah menjadi hasil karya seni yang sangat indah dan sangat luar biasa sekali. Tentunya penasaran untuk Baraya Maniot TV ya, selanjutnya kita langsung lihat hasil daripada olahan-olahan sampah yang diolah yang ada di sini ya. Oke. Demikian ya Mang Pundi ya. Siap. Bisa ditunjukkan kan Boleh, boleh. hasil dari olahan-olahan tersebut ya. Boleh. Demikian Baraya Maniot TV, jangan kemana-mana, tonton terus Maniot TV. Demikian Baraya Maniot TV kembali lagi dengan Mang Pundi ya. Kita langsung cek hasil dari pengolahan sampah-sampah yang tadi sudah diceritakan sama Mang Pundi ya. Ini Mang Pundi ya, yang ini cantik banget nih tuh. Ini belum beres, baru mau finishing. Ini dari baju, Ini bahannya dari apa ini? ini dari baju bekas, Dari ini dari pamper, dari diapers. Ini ada bekas pohon yang kita kolaborasikan jadi sebuah tebing, dan ini juga ada kain-kain seperti ini. Jadi bahan utama kita adalah diapers popok bayi. Diapers popok bayi ya bahan utamanya ya. Demikian nih, cantik banget. Ini belum selesai, ini masih dalam. Baru 70% ya, belum selesai. Dan kita lihat yang ini. Nah, Ini ada dari diapers juga, diapers, ada dari karpet, ini dari beling, bekas piring pecah, ini bekas gelas-gelas pecah yang kita manfaatkan. Yang tadinya saya bingung bekas piring ini harus diapakan, karena ini sangat berbahaya sekali kalau kena tangan atau kaki. ya betul. Jadi Tajam ya. betul, jadi saking bingungnya saya, terciptalah sebuah karya seperti ini. Ya, demikian. gitu. Demikian Baraya Maniot TV, dan ini seperti bekas ban ya. Betul. Ini bekas ban mobil ini Ya. intinya ya. Ini bekas ban mobil. Ininya kita pakai triplek bekas yang sudah pada dipakai, karena kalau kita bermain ke mebel itu kan Ya. banyak potongan-potongan triplek yang tidak terpakai. Saya minta dipakai ini, dan ininya juga dari diapers juga. Dari diapers popok ya. Betul, ini dari popok Jadi bayi. seperti ini, lihat tuh. Oh. Dan ini untuk pot-pot tanaman ya, sama juga dari diapers atau popok ya. Diolah menjadi seperti ini. Dan ini seperti bongkahan ini, Mang. Ya, ini bekas bongkaran rumah kan.
Ya bongkahan ya atau betul. tembok ya, tembok bekas ya. Tembok bekas yang tadinya mau jadi rumah tuh ada renovasi mau diganti oleh keramik, ininya temboknya dibongkar, hasilnya seperti ini. Yang tadinya ini mau dihancurin, Kang. Ya, jadi sekarang jadi dimanfaatkan menjadi hasil karya seperti lukisan ya. Betul. Seperti lukisan ya atau tadinya ya lukisan. Yang tadinya ini mau dihancurin, kata saya jangan. Kalau kita sengaja bikin seperti ini, kita akan menghabiskan semen berapa sak. Gitu. Ya, betul. Jadi kita manfaatkan barang yang ada. Demikian Baraya Manio TV ya, diantaranya ini bekas bongkahan juga nih. Ya. Seperti ini bongkahan dari ini bongkahan tembok ya yang sudah tidak terpakai, dan ini kesini ada. Ini bagus banget, ini indah banget nih. Nah ini bahannya dari sampah apa saja ini Mang Pundi? Ini dari kain, ada baju juga di belakangnya, baju bekas. Ini diapes sama diapes, dan ini kain yang dilapis dengan di belakangnya baju bekas. Demikian ya, jadi semua dimanfaatkan ya. Dan ini juga media tanam, kita tidak memakai tanah lembang, Kang. Biasanya kalau tanaman biasanya identik dengan tanah lembang. Ya, kalau ini subur. Jadi kita menggunakan sampah. Ini jadi hasil dari pembakaran sampah ya, dikomposkan ya. Betul. Jadi untuk tanahnya juga. Jadi media tanamnya kita juga memakai sampah semua. Jadi nggak ada barang yang beli. Kita cuma membeli semen dan cat aja. Ya, demikian. Dan ini masih banyak lagi nih Baraya Manihot ya. Sama nih. Ada ini tutut ya. Ini kayak tutut ya. Betul. Ini bekas tutut ini. Betul sekali, Kang. Ini lukisan tutut kita bilang ya. Kenapa disebut lukisan tutut? Karena ini banyak sekali tutut-tutut yang bekas dimakan. Tersisalah cangkang kalau orang. Iya. Nah, saya mau nanya nih, ini kan cangkang tutut ya, ini Baraya Manihot ya, cangkang tutut yang bekas kita makan, dalamnya dagingnya ya. Semua ini cangkang tutut. Nah, mungkin di sini ada makna atau cerita tersendiri nih dari cangkang tersebut nih. Ada. Pengalamannya gimana nih, Mang? Kang. Ini kenapa saya bikin karya seperti ini? Jadi kita udah makan tutut nih. Ya. Tinggal cangkang-cangkang tutut ini ada kresek, bingung saya, Kang. Ya. Katanya kalau dibuang ke solokan ini bahaya. Kalau dibakar ini nggak akan mungkin terbakar. Nggak bakalan habis ya kalau dibakar. Dan kalau mungkin kita dibuang kemana saja, katanya kita penggiat lingkungan kok. Penggiat lingkungan buang sampahnya sembarangan. Jadi, nah timbul lagi ide. Makanya ketika saya udah bingung cara gimana ngatasi, akan timbullah sebuah karya dan inilah jadi hasilnya ya. Jadi tutut. Awalnya ini makan tutut nih, jadi karya yang sangat indah nih, lihat tuh lukisan ya. Dan masih banyak lagi di sini bongkahan-bongkahan, dan ini kolam, dan ini ada baju nih, mungkin ini baju bekas ini kayaknya nih. Ini baju bekas. Nah ini baju bekas nih. Baju bekas juga bisa dijadikan pot ya, sarana bunga, dan ini ada kolam di sini. Nah, ini bisa dijadikan kolam ikan ya di depan rumah, bagus sekali nih. Bahannya sama ini dari popok. Dari popok bayi juga. Bahannya juga dari popok bayi ya semuanya. Dari popok bayi, dan biasa ada baju juga, ada selimut bekas, karpet bekas. Demikian, inilah kreativitas ya dari tangan Mang Pundi. Di sini semua hasil karyanya bukan main-main, ini bagus banget, ini cantik banget nih. Ini sama lukisan tutut. Tuh, ini masih ada di sini lukisan tutut juga. Masih banyak lagi ke sini, dan ini masih belum selesai, ini kolam juga sama ininya dari popok ya, atau pampers. Nah, di sini ini pakai ini ada kayu yang tua, kayu kropos. Kalau orang Sunda bilang mah suluh gitu kan. Ya, kayu bekas atau suluh ya. Kenapa saya bikin ini? Ini akan, kalau kita dipadukan, ini akan jadi sesuatu, jadi nilai seni yang tinggi kan. Jadi seolah ini jadi tebing yang sangat tua. Iya, ya, betul. Kelihatan sangat indah dan menarik ya.
hasil-hasilnya di sini. Tuh lihat Baraya Mania TV, dan kesini masih sama karyanya, masih sama, ada lukisan-lukisan dan juga tentunya di sini bisa pakai nanam bunga ya, Mang ya. Masih nanam bunga. Jadi ini kalau dibilang ini ada bisa dibilang seni penjing juga, Kang. Jadi kenapa seni penjing? Ini seni penjing itu lebih tua dari bonsai, Kang. Demikian, betul. Kalau bonsai itu bonsai seni yang sangat kuno. Ternyata ada yang lebih kuno, yaitu seni penjing. Seni penjing namanya ya. Seni penjing. Jadi kalau bonsai itu bahasa kalau nggak salah dari Cina, kalau ini penjing dari Jepang. Kalau nggak salah gitu kan. Tapi kalau menurut kunonya itu lebih tuaan Seni penjing ya. Demikian. Jadi ini termasuk salah satu seni penjing gitu. Nah, ini sambil lewat sambil ngobrol nih. Mang, ada ini dengar dari tahun berapa ya? Saya sempat dengar nih katanya mau dibui atau dimasukin ke penjara ya, Mang. Oke. Benar itu, Mang? Iya. Nah, mungkin inilah perjalanan saya, Kang, di lingkungan kenapa sampai terjadinya seperti ini. Bukannya saya mau dikatakan gila, saya pun ada dikatakan dari pihak pemerintahan juga sebetulnya tidak mau sebetulnya ada saya, Kang. Demikian. Alasannya kenapa saya juga nggak tahu. Jadi kalau iri, kalau cemburu ya saya cemburu, Kang. Kalau ngedengar orang kenapa Kang Fani nggak dibiayain oleh pemerintah gitu kan? Iya. Di daerah ini mah kan kalau ada yang gini dibiayain, Kang, oleh pemerintah setempat. Saya enggak, Kang. Kalau di sini mah murni enggak gitu. Murni ini hasil jerih payah kita nggak ada bantuan dari siapapun. Mungkin ada waktu itu dari Bu Haji Sari, dia memberikan diapes 1 ton, Kang. Jadi, Popok bekas gitu. bukan Diapes diapes tapi baru. retur, Kang. Oh, Jadi, baru gitu. yang masih ada yang layak pakai, ada yang enggak. Yang layak pakai saya bagikan ke masyarakat, Kang. Tapi bekasnya store lagi ke saya. Oh, gitu, demikian. Jadi di barter ya. Betul. Yang bekas pakai ditukar dengan yang baru gitu. Waduh, ide yang sangat baik sekali ini, Mang Pundi ya. Dan ini ngomong-ngomong waktu itu mau dipenjarakan itu alasannya gimana nih? Oke, kita waktu yang mau dipenjarakan, kita kan beres-beres di jalan, Kang. Beres-beres di jalan, lah beres. Ternyata ada yang mau buang saya, ada yang kita lagi beres-beres nih posisinya. Terus yang PD-nya kita kalau biasanya kalau kerja bakti itu ada konsumsi, Kang. Demikian, betul. Dalam pikiran saya gitu kan. Ada pengendara motor itu pakai sangat rapi sekali, bawa kantong kresek dengan PD-nya kita tuh, Kang. Kalau rezeki nggak akan kemana, yang pasti konsumsi datang. Dengan PD-nya kita ternyata bukan, Kang. Dia membuang sampah. Saya tegur, Kang, kenapa buang sampah? Buang sampahnya di jalan. Ya. Oh, demikian ya. Ke tempat yang kita bersihkan. Kenapa? Ya. Kita lagi bersih-bersih, Kang. Tapi kalau posisinya dia minta izin juga nggak apa-apa, kita nggak akan. Ini nggak ada izin, nggak apa-apa. Dia lempar ke tempat yang kita bersihkan. Iya, betul. Nah, mungkin dengan emosinya saya minta itu KTP-nya, Kang. Saya upload di Facebook. Demikian. 2 jam itu viral, kan. jadi maksud viralnya gimana? Dilaporkan atau gimana ini, Mang Pundi? Betul. Jadi waktu itu KTP-nya saya upload di Facebook, viral, dia yang dibully oleh netizen, kan. Ya, betul. Kan ini masih gini ada berbagai macam komentar yang sangat membuli sekali. Ya. Dan mungkin ada pihak keluarga yang membaca ya dengan tidak terima, kan, bahwa itu pencemaran nama baik gitu kan. Ya, betul. Si pihak keluarga tidak mau ini ada pencemaran nama baik di pihak keluarganya. Dengan itu dia laporan ke Polsek ke saya dengan mengancam ini akan jalur hukum. Silakan, Bu, kalau mau jalur hukum. Saya siap, Bu, kalau emang Ibu jalur hukum. Kalau anak Ibu kalau saya di penjara, mungkin anak Ibu juga sama di penjara, karena
saya mencemari nama baik, anak ibu mencemari lingkungan. Benar, benar. Berarti kita akan ketemu, selamat jumpa, kita ketemu di penjara, kata saya gitu kan. Ya, demikian. Oh, jadi seperti itu ya asalnya ya. Betul. Saya sempat dengar Mang Pundi katanya dilaporkan ke polisi mau dipenjarakan gitu kan. Jadi awalnya seperti itu. Jadi menegur gitu ya, menegur yang membuang sampah di jalan tentunya ya. Dan mungkin ada hikmah di balik itu. Saya peringatan kepada kawan-kawan, pada rekan-rekan, kalau ada di jalan ada yang buang sampah sembarangan, janganlah sampai di up di media kan, karena mungkin dia lupa atau hilang, atau dia bingung gimana caranya membuang sampah, harus kemana, mungkin Demikian, ya betul. kita ambil sisi positifnya aja kan. Jadi Betul. jangan segala-segala di up di media medsos gitu kan, yang takutnya akan seperti saya kan. Jadi kalau sekarang saya ambil hikmahnya dengan kejadian tersebut, sekarang adapun yang buang sampah di sana, saya terima dengan lapang dada. Oh, dia memberikan pekerjaan untuk saya, berarti saya harus betul-betul membersihkan tempat tersebut gitu. Demikian ya. Terima kasih Mang Pundi ya, dengan segala pengalaman dan segala perjuangan tentunya untuk menjadikan rumah kreatif Mang Pundi di sini ya. Dan tentunya untuk selanjutnya nanti saya ingin tahu tempat pengolahannya Mang Pundi ya. Oke, siap. Tolong ditunjukkan ya Mang Pundi. Demikian Baraya Maniho TV ya. Siap. Jangan kemana-mana, tonton terus Maniho TV channel. Oke, Baraya Maniho TV ya, kembali lagi dengan saya berada di rumah kreatif Mang Pundi ya. Untuk kali ini kita langsung ke tempat pengolahan. Di workshop ya. Tempat pengolahan atau workshop ya, workshopnya Mang Pundi. Ini Mang Pundi bisa diceritakan sedikit ini nih. Yang ini, nah yang ini nih, yang ini, Ya. yang ini itu apa? Bahannya dari apa saja Mang Pundi? Ini dari popok bayi, Kang. Dari popok bayi ini nih. Ini popoknya si ini nih. Popoknya Jadi- si ini jadi ini. Jadi dari popok bayi diolah di sini ya. Ya. Ini dengan campuran semen lah. Jadi Ini- dicampur dengan bahannya. Nah, ini popok nih. bayinya seperti ini. Nah, ini. Ini kadang sini kalau ini pakai popok ini hasilnya kita cuci, nanti kita masukkan ke dalam semen. Jadi dicampur dengan semen ya, Betul. Mang Pundi ya. Campur dengan semen dan ini bahan-bahannya nih. Nah, ini bahannya seperti ini, popoknya, popok Iya, bekas. popok bekas. Ada juga ini dijadikan pot buat tanaman atau buat bunga ya. Betul. Ini belum selesai, masih dalam tahap proses penyelesaian. Ini kira-kira berapa hari, Mang? Ini maksimal itu 1 minggu, Kang. 1 minggu untuk penyelesaian ya, sampai finishing itu. Ya. Jadi untuk pembuatan atau pengolahan di sini rata-rata kurang lebih 7 hari atau 1 minggu ya. Setelah itu finishing. Demikian Baraya Maniho TV. Dan kita lihat lagi ke sini. Ini ada Nah, ini surpet, Kang. ini surpet bekas. Betul. Dan ini bahannya surpet bekas. Surpet bekas dan juga popok juga ada. Ternyata dicampurnya dengan semen nanti akan menghasilkan inovasi atau kreativitas yang indah ya dan unik ya. Dan ini adalah salah satu nanti untuk ikon kita di pameran tanggal 5 Juni ini. Oh, yang ini ya. Ya. Oh, jadi ada acara pameran ya, Ya, kita Mang Pundi. betul, nanti rencananya kita tanggal 5 Juni akan mengadakan pameran sampah, Kang. Jadi semua sampah kita akan pajangkan di sana, tapi bukan berupa sampah, tapi Hasil. sampah yang sudah dikelola. Yang sudah diolah, yang Betul. sudah menjadi hasil karya ya. Betul. Nanti tanggal 5 Juni ya. Dan 5 Juni yang bertepatan di Jalan Walini. Di Jalan Walini ya. Ya. Demikian, terima kasih untuk informasinya. Insya Allah Maniho TV hadir nanti tanggal 5 Dan Juni itu ya. lokasinya, Kang, kita kenapa ngambil di Jalan Walini? Waktu itu 2018 sampai tahun-tahun kemarin, itu bahkan sekarang juga masih
tempat itu sampah banyak sampah. Nanti tanggal 5 itu akan kita sulap. Jadi bukan sampah tapi akan penuh dengan karya. Ya, benar. Demikian Mang Pundi ya. Sampah disulap menjadi hasil karya yang sangat baik ya, sangat indah tentunya ya. Dan temanya kita nanti di acara pameran sampah itu merubah daerah dengan sampah, karena kita bikin pameran tanpa anggaran, tanpa sponsor, kita hanya bermodalkan sampah. Sampah ya modalnya ya. Demikian, terima kasih Mang Pundi untuk informasinya ya. Jadi di sini temanya yaitu tadi temanya apa? Tanggal 5 Juni Merubah daerah dengan sampah. Merubah daerah dengan sampah. Tapi bukan berarti sampah yang belum diolah ya, tapi yang sudah diolah menjadi hasil karya yang baik, tentunya yang bagus, yang indah. Dan ngomong-ngomong ini dijual atau gimana, Mang? Oh, Untuk hasilnya ini hasil karyanya dijual atau gimana? Awalnya dari 2019 sampai 2021 kita nggak ngejual, Kang. Kita pure, kita bikin, walaupun ada yang ngasih kita terima, tapi kita tidak memasang harga. Kenapa saya katakan begitu? Saya yang ditakutkan saya waktu itu, kalau kita terfokus dengan uang bahaya, Kang. Kita akan berhenti. Demikian, betul. Saya yakin itu akan berhenti. Betul. Karena tidak sedikit para penggiat, para pengrajin itu berhenti karena apa? Mereka sudah terfokus dengan uang, terlena dengan uang. Betul. Tapi saya dari 2019 sampai 2021 kemarin kita bikin karya udah banyak. Ada yang datang ke rumah, Mang ini buat saya, silakan. Ada yang ngasih, kita terima. Dan saya tidak, ini Akang jual berapa? Saya tidak pernah memasang harga. Kenapa, Kang? Waktu itu sempat Pak Wabub juga bilang begitu ke saya. Kang Pani ini dijual berapa? Saya nggak jual, Pak Wabub. Kenapa? Kan Kang kalau dijual kan Akang punya keuntungan, Kang. Itu nanti keuntungan itu bisa belikan bahan-bahan. Betul, itu secara manisnya Pak Haji, kata saya kan. Iya. Sambil tersenyum. Iya, betul. Tapi kita balik, kita ambil secara pahitnya, Kang. Kenapa nggak keuangan? Nanti bila mana kita udah terfokus dengan uang, kita bikin banyak, terus kita ngejual nggak laku, apa yang terjadi? Kita akan berhenti dengan alasan di rumah juga masih banyak. Demikian, betul Mang Pundi ya. Jadi untuk Baraya Maniot ya, jadi semua hasil karya yang ada di sini itu ternyata tidak dijual ya, atau tidak dijadikan penjualan ya, tidak ada penjualan di sini ya. Betul, tapi nanti rencananya untuk pameran kita pasti bandrol harga, Kang. Demikian. Jadi waktu itu mindset kita gimana kalau tidak payu kita laku gitu kan. Ya. Tapi sekarang kita robah mindsetnya, gimana kalau ini jadi laku gitu kan. Demikian, betul Mang Pundi. Jadi kita robah mindset, Kang. Jadi waktu kemarin malahan 2021 saya ditanya, Kang Pandi kenapa nggak dijual? Jawaban saya simpel, saya belum siap kaya. Demikian, terima kasih Mang Pundi ya. Yeah. Obrol-obrolnya, pengalamannya, ternyata di tangan Mang Pundi segala sesuatu yang disebut sampah bisa didaur ulang menjadi hasil karya seni yang sangat indah ya Mang Pundi ya. Sekali lagi terima kasih Mang Pundi. Salam hormat selalu, salam sejahtera, salam sehat, dan semoga sukses untuk kedepannya. Rumah Kreatif Mang Pundi ya. Amin. Demikian Baraya Maniot TV ya, liputan dari Maniot TV tentunya di Rumah Kreatif Mang Pundi. Dan tentunya di sini saya mohon maaf bila ada kekurangan atau. Nah, ini masih sama Baraya Maniot TV ya, hasil inovasi kreatif dari Rumah Kreatif Mang Pundi ya. Semuanya berbahan dasar dari sampah. Dan di sini sudah jelas ada dari Sidikes Budi Luhur Cimahi ya, sertifikat untuk Pandi Mulyana selaku kreatif atau kreator ya. Di sini juga ada sertifikat penghargaan Pandi ya, tahun 2020 dari Basket RC Community ya, diberikan. Demikian
berucap